Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, senang rasanya hari ini kita boleh beribadah kembali. Meskipun hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi kakak berharap adik-adik di rumah boleh tetap semangat, tetap rajin dan setia mengikuti ibadah. Nah, mari pada saat ini kita mau mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kakak mengajak kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, mulai dari awal sampai selesai ibadah. Oke? Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyi satu lagu, yaitu Bapa Ku Datang Padamu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian semua semangat dan tetap rajin beribadah. Terima kasih. Sementara kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah begitu baik bagi kami. Engkau menyertai kami, melindungi kami ya Bapa. Sepanjang malam telah berlalu. Apabila saat ini kami akan beribadah, mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong sertai kami, supaya kami dapat mendengarkan dan sekiranya kami pun dapat memahami isi hati-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah firman-Mu tidak berlalu dengan begitu saja, tapi tanamkanlah dalam hati kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, kuserahkan waktu ini sepenuhnya dalam kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berserah, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita dengarkan ya cerita Alkitab saat ini. Kakak akan bercerita.
Bertahun-tahun yang lalu, malaikat Tuhan datang pada seorang perempuan. Perempuan ini bernama Maria. Ia dipilih menjadi ibu dari anak Allah, yaitu siapa? Ya, dia Tuhan Yesus. Malaikat itu bahkan memberitahu Ibu Maria untuk menamai dia Tuhan Yesus. Betapa mengagumkan berita itu. Ketika bayi itu lahir, gembala-gembala yang baik datang mengunjunginya. Sesudah itu, satu bintang terang yang muncul, dan orang-orang bijak yang disebut dengan orang Majus membawa hadiah untuk bayi Kristus itu. Dan waktu Tuhan Yesus berumur 12 tahun, dia duduk di halaman bait Allah, di tengah para guru. Setiap orang kagum mengenai bagaimana bijaksana dan cerdasnya Tuhan Yesus. Di rumah, Tuhan Yesus taat dan suka menolong. Dan mereka yang mengenal Tuhan Yesus mengasihi Tuhan Yesus. Dia tumbuh dengan baik. Dan ketika dia berumur 30 tahun, dia mulai pelayanannya, pekerjaan yang Allah suruh untuk dia lakukan. Pada suatu hari, Tuhan Yesus dan ibunya pergi ke perayaan pernikahan di kampung Kana di Galilea. Tuhan Yesus dan murid-muridnya semua hadir di sana. Setiap orang menikmati waktu yang menyenangkan. Di sana tersedia berlimpah ruah makanan dan anggur untuk diminum. Di tengah pesta panjang yang menyenangkan itu, anggurnya habis adik-adik. Lalu, Maria, ibu dari Tuhan Yesus, tidak ingin tuan rumahnya merasa malu. Jadi, ia menemui dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Bu Maria tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu tentang segala masalah itu. Lalu katanya kepada Tuhan Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Dan Tuhan Yesus menjawab, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Tuhan Yesus ingin tahu. "Saatku belum tiba." Kemudian Maria berbicara kepada pelayan, "Lakukan saja yang Tuhan Yesus katakan kepadamu." Di dekat itu ada 6 tempayan batu. Tempayan-tempayan itu digunakan oleh orang Yahudi untuk upacara pembasuhan kaki, dan setiap tempayan dapat memuat banyak air. "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air," kata Tuhan Yesus kepada para pelayan itu. Ketika tempayan-tempayan itu sudah diisi sampai luber airnya, Tuhan Yesus berkata lagi, "Cedoklah sedikit dan berilah kepada pemimpin pesta." Dan pelayan-pelayan itu melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kemudian pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah diubah menjadi anggur. Dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi para pelayan itu tahu. Dan pemimpin pesta itu memanggil mempelai lelaki dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum di pesta pernikahan itu, barulah si tuan rumah mengeluarkan anggur yang lebih murah. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang."
mengubah air menjadi anggur di Kana di Galilea adalah tanda pertama dari kemuliaan Tuhan Yesus. Murid-murid melihat bahwa Dia adalah Anak Allah, Juru Selamat dunia, dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Sesudah pernikahan itu, Maria, ibu Yesus, pergi ke Kapernaum bersama dengan Tuhan Yesus, saudara-saudaranya, dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang utama, serta meluangkan banyak waktu memikirkan tentang hal-hal yang besar yang Tuhan Yesus katakan dan lakukan. Nah, adik-adik, setelah mendengar cerita Alkitab tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Anak Tunggal Allah yang meninggalkan surga dan datang ke dunia untuk melakukan lebih banyak lagi perkara. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mati bagi kita, umat-Nya, dan dari semua penjuru dunia, dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa, yaitu maut, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik, mari kita membaca ayat hafalannya dari Yohanes 3 ayat 16. Kakak ulangi lagi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kakak ulangi ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, terima kasih kalian mau mendengarkan firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, dan sekiranya tetap semangat dalam melayani Tuhan dan rajin beribadah. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas kita pada hari ini dari pelajaran ke-7 tentang mujizat Yesus yang pertama. Seperti biasa, di dalam aktivitas yang pertama di sebelah kiri terdapat sebuah cerita. Silakan adik-adik dapat membaca dan juga bisa mengerti. Di sana ada pelajaran penting yang dapat adik-adik pelajari. Lanjut aktivitas yang kedua tentang aku mempercayai Yesus. Di situ ada petunjuk yang mengatakan tulislah setiap huruf awal dari setiap gambar di kotak di bawah ini. Contohnya di gambar yang pertama itu ada gambar telur. Berarti disuruh menulis huruf yang pertama yaitu huruf T. Lalu silakan adik-adik melanjutkan untuk gambar-gambar yang selanjutnya sampai adik-adik menemukan kata dari setiap gambar tersebut. Lalu aktivitas yang ketiga yaitu berapa banyak tempayan air yang Yesus isi. Nah, di situ ada petunjuk carilah di Yohanes 2 ayat yang ke-6. Jadi adik-adik silakan membaca di Yohanes 2 ayat yang ke-6. Di situ ada jawabannya. Jika sudah menemukannya, disuruh untuk menggambar tempayan-tempayan air di kolom yang tersedia di situ, lalu adik-adik silakan mewarnainya.
Nah, jadi adik-adik yang bisa menggambar, silakan menggambar. Lalu kalau misalnya adik-adik nggak bisa menggambar, adik-adik bisa menulis saja jawabannya di situ. Ada berapa tempayan yang Yesus isi. Oke, begitu saja aktivitas kita pada hari ini. Silakan adik-adik mengerjakannya. Lalu setelah selesai mengerjakannya, silakan difoto dan dikirimkan ke grup WA kita. Oke, demikian ibadah kita juga pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kakak mau ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami sudah belajar firman Tuhan, kami juga sudah memuji nama Tuhan, dan nanti kami akan mengerjakan aktivitas. Tuhan kiranya menolong setiap kami. Biarlah kami anak-anak Tuhan boleh terus bertumbuh, boleh terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.